Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar, NPM 2040501110, kelas lokal 1C. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hukum perkawinan. Hukum perkawinan. 1. Pengertian hukum perkawinan. 2. Dasar hukum perkawinan. 3. Asas perkawinan. 4. Rukun dan syariat perkawinan. 5. Larangan perkawinan. 6. Ketentuan mengenai wali dalam perkawinan. Sistem hukum perkawinan di Indonesia. A. A. Pengertian perkawinan. Dalam kehidupan di dunia yang indah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya berpasang-pasangan agar hidup berdampingan, saling mencintai dan berkasih sayang untuk meneruskan keturunan. Satu mahasiswa sebagai makhluk sosial yang beradab, menjadikan makna hidup berdampingan sebagai suami dan istri dalam suatu perkawinan yang diikat oleh hukum, dan disertai dengan tanggung jawab, agar menjadi sah dan disertai dengan tanggung jawab. Seorang pria dan seorang wanita yang memasuki kehidupan suami dan istri berarti telah memasuki gerbang baru dalam kehidupan untuk membentuk sebuah rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah. Menurut ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pertimbangan ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan Manasila, yang pertamanya ialah ketuhanan yang Maha Esa. Maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali untuk agama keharmonisan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin dan rohani juga mempunyai peran yang penting. B. Dasar hukum perkawinan. Dasar hukum perkawinan terdapat di dalam pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 1, Undang-Undang Dasar 45, dapat diketahui bahwa tujuan dan cita-cita negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya dengan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya, yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga, dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diatur pada bab 1 tentang berdasarkan perkawinan yang terdiri dari 5 pasal, yaitu pasal 1 sampai dengan 5 pasal. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan mengenai pengertian perkawinan yang menyebut bahwa ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai syarat untuk perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selain di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam pasal 2 sampai dengan pasal 10 kompilasi hukum Islam. C. Asas perkawinan. Asas perkawinan. Di dalam perkawinan diperlukan ketentuan-ketentuan agar perkawinan itu dapat menjadi suatu yang bernilai. Ketentuan-ketentuan yang menjadi asas dalam prinsip dari suatu perkawinan seperti yang dijelaskan atau diatur dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Asas-asas dan prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: membentuk keluarga bahagia dan kekal bertujuan
Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. B. Sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Itu dan samping itu setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. C. Monogami untuk Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan ini menganut asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari bersangkutan mengizinkan suami dapat istri dan lebih dari seorang. D. Rukun dan syarat perkawinan. Rukun merupakan suatu yang harus ada, menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut. Suatu tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan seperti adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan. Sedangkan syarat adalah suatu yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidak suatu perbuatan itu. Tetapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan harus beragama Islam. Dalam suatu perkawinan, rukun dan syarat tidak boleh tertinggal karena tidak sah apabila rukun dan syarat tersebut tidak ada atau tidak lengkap. Menurut ulama Syafi'i, yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah seluruhnya secara langsung berkaitan dengan perkawinan beserta segala unsurnya. Sehingga rukun perkawinan adalah segala hal yang harus berwujud dalam suatu perkawinan. Di dalam kompilasi hukum Islam telah diatur tentang rukun perkawinan dalam pasal 14, yaitu dalam perkawinan yang harus ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, adanya wali dan 2 orang saksi dan ijab kabul. E. Larangan perkawinan. Di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan dilarang antara dua orang yang 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus, di bawah ataupun di atas. 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang tua, dan antara orang dengan saudara neneknya. Yang ketiga, sehubungan semendah, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan bapak tiri. 4. Sehubungan sesusu, yaitu orang tua, susunan anak sesusu, saudara susuannya, dan bibi. 5. Sehubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenekan dalam istri, dalam seorang suami beristri ini dari satu orang. 6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di atas menjelaskan mengenai perkawinan yang tidak boleh dilaksanakan antara orang yang memiliki hubungan yang disebut dalam pasal ini. Selain di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, larangan perkawinan ini juga terdapat dari pasal 39 sampai dengan pasal 44 kompilasi hukum Islam. Di dalam pasal 39 kompilasi hukum Islam menyebutkan larangan perkawinan yang dilangsungkan antara orang pria dengan seorang wanita-wanita. F. Pencegahan dan pembatasan perkawinan. Pencegahan perkawinan adalah menghindari suatu perkawinan berdasarkan larangan dalam hukum perkawinan. Ketentuan mengenai pencegahan perkawinan terdapat dari pasal 13 dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan dapat dicegah apabila pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila di dalam suatu perkawinan ada syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dicegah sebagai yang telah disebutkan. Pihak yang dapat mencegah suatu perkawinan tersebut dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam keluarga keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, pengampu dari salah
seorang calon mempelai dari pihak-pihak yang berkepentingan. Pasal ini menjelaskan para pihak yang berhak mengajukan pencegahan perkawinan ke pengadilan dengan maksud untuk menghindari perkawinan yang dilarang oleh hukum. Ketentuan mengenai pencegahan perkawinan juga terdapat dari pasal 60 sampai 69 Kompilasi Hukum Islam. Di dalam pasal 60 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan pasal ini menjelaskan tujuan untuk pencegahan perkawinan, yaitu menghindari suatu perkawinan yang tidak diinginkan terjadi. Dan di dalam pasal 60 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.